Mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi permasalahan fungsi kuadrat. Ya, ini ya permasalahan dalam fungsi kuadrat. Nah, bagaimana membentuk fungsi linear. Bagaimana membentuk fungsi linear? Nah, membentuk fungsi linear dengan ada tiga ada tiga cara membentuk fungsi linear, yaitu dengan 2 titik koordinat, 1 titik koordinat plus slope, dan lebih dari 2 titik koordinat. Jadi semuanya tergantung kondisi yang ada. Jadi kalau informasi di soal hanya tersedia dua pasang, maka kita pakai yang ini ya. Atau kalau misalkan kalian ketemu dengan referensi buku yang lain, dia sebutnya adalah dwi koordinat. Untuk 2 titik koordinat, rumus adalah Y sama dengan, kelihatan ya di sini, kelihatan nggak? Kelihatan. Saya kalau pakai anyonyet coret-coret. Nah ini ya, Y sama dengan, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah kita ambil contoh, diketahui dua buah titik yaitu A-nya 4,16 dan B-nya 6,8. Carilah fungsi linear yang melalui dua buah titik tersebut. Nah ini informasi di soalnya kan ini ya. Ada dua buah titik A dan B. A-nya 4,16, B-nya 6,8. Nah, kemudian bagaimana mengerjakannya? Sebentar, kita ganti dulu ke Word ya, supaya kita bisa bahas bareng-bareng. Ya, sudah terlihat belum? Untuk yang pertama, membentuk fungsi linear melalui melalui tiga cara ya. Cara yang pertama adalah melalui dua titik koordinat. Nah, yang melalui dua titik koordinat, kita lihat di contoh soalnya. Itu tadi A-nya berapa? Ada dua titik koordinat kan? Koordinatnya berapa? A-nya 4,16. 4,16 dan 6,8 ya. 4,16 dan B-nya. Bentar dulu, tunggu dulu. Kenapa? Hah? Ada apa? Dan B-nya 6,8. Ya, betul ya. Nah, kita masukkan dulu ke pola dua titik koordinat, yaitu Y min Y1, ya kan? Per Y2, maaf, pernya harusnya di bawah ya. Sebentar, saya tulis dulu X-nya dulu ya, karena ini nulisnya di Word kan harus satu baris nih. X1, nah, Y2 min Y1, X2 min X1. Bisa ngikutin nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ini kekecilan nggak Word-nya? Enggak sih, Bu. Iya, Bu, kekecilan. Kecilan ya? Sebentar.
Ini kelihatan jelas atau kegedean? Kelihatan, Bu. Sudah Bu, jelas. Kelihatan Jelas Bu. banget, Bu. Semoga muat ya kalau dibesarkan. Nah, berarti dari sini kita bisa identifikasi ya. Kira-kira mana yang X1, mana yang X2, mana yang Y1, mana yang Y2. Bisa identifikasi? Bisa, Bu. Identifikasi dulu boleh. Nah, ini siapa ini? X1. Nah, ini adalah X1. Ini siapa? Y1. Y1. Ya, ini Y1. Terus yang ini adalah X2. X2. Kemudian ini adalah Y2. 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 Nah, sekarang kita masukkan ke dalam pola rumusnya tadi ya. Y min Y1, berarti Y min Y1-nya berapa? 16. 16. Per Y2 min Y1. Y2-nya berapa? 8. Y1-nya tadi 16 ya. 16. Kemudian X min X1. X1-nya berapa? 4. 4. Kemudian X2-nya berapa? 6. 6. Dikurang X1 tadi 4 ya. 4. Nah, sampai sini bisa Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nyonyetnya saya buang dulu nih. Biar nggak ganggu ya, dihapus dulu. Sekarang kita selesaikan, kan sudah dimasukkan semua nilai X1 dan X2-nya. Sekarang kita selesaikan. Y-16 bisa diselesaikan belum? Belum. Belum. Kita biarkan ya yang belum bisa diselesaikan. 8 dikurang 16 bisa diselesaikan? Bisa. Berapa hasilnya? Min 8. Minus 8. Kemudian Minus 8. tetap ya, X min 4 belum bisa diselesaikan. 6 dikurang 4 berapa? 2. Sampai sini bisa ngikutin? Bisa. Bisa, Bu. Setelah itu, dari sini prosesnya diapain? Kok suara gitar? Dikali silang. Ya, dikali silang. Oke. Jadi, karena fungsi linear itu memenuhi polanya, fungsi linear polanya gimana? Y sama dengan A X, ya kan? Ya enggak? Jadi, kita ambil yang ada Y-nya itu bagian depan. Ya, sampai sini paham kan? Jadi, kita prioritas dalam kali silangnya yang ada Y-nya itu taruh di depan. Jadi 2 dikali Y min 16 sama dengan minus 8 dalam kurung X min 4. Ya. Bisa ngikutin? Bisa. Bu. Terus berikutnya apa? Dikali ke dalam ya. 2 dikali Y adalah 2Y. 2Y. Y min 2 dikali 16 Min 32. minus 32. Oke, terus min 8 kali X min 8X. Kemudian min 8 kali min 4. Min dikali min adalah plus. 8 kali 4 berapa? 32. 32. Oke. Kemudian bagaimana lagi? Pindah ruas ya. Kita akan Y sama dengan A plus BX. Jadi yang ada Y-nya dia single. Jadi 2Y sama dengan ruas kanan dulu ya. Min 8X plus 32. Nah, kemudian Tambah 32. nah, ini kan minus 32. Minus 32 ini
di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi berubah tanda ya. Jadi plus Plus. 32. Ya, sampai sini bisa ngikutin? Plus 32. Bisa, Bisa, Bu. Bu. Nah, lanjut sebentar ya. Yuk. Iya, nggak apa-apa. Jadi minus 8x 32 ditambah 32 berapa? 64. 64. Jadi Y sama dengan, kita sederhanakan lagi ya, karena ini masih 2Y kan. Y sama dengan min 8x Min 4x. min 8x dibagi 2, ya kan? Iya, Bu. Bisa ngikutin? Maksudnya di sini paham nggak? Karena ini kan 2Y, Paham. kita sederhanakan lagi ya. Nah, Jadi apa? sebentar. Jadi bagaimana hasilnya? Y sama dengan berapa? Min 4x. Min 8x dibagi 2 min 4x. plus 64 dibagi 2 32. 32. Nah, ini adalah fungsi linearnya. Ini juga sudah bisa diakui sebagai fungsi linear ya. Kalau kita mau samakan bentuknya dengan fungsi linear konstantanya di depan, ini juga sama sebenarnya, sudah bisa diakui. Kalau mau diganti, Y sama dengan A plus BX, ini nggak apa-apa, boleh. Maka jadinya bagaimana? Y sama dengan A-nya berapa berarti? 32, ya kan? Dalam kurung minus 4X, ya. Ya nggak? Boleh diganti, boleh enggak ya? Sama aja kok, ini udah fungsi linear. Jadi 32 min 4X. Jadi boleh bentuknya yang ini, atau yang itu juga boleh. Nah, kalau sudah, berarti ini adalah fungsi linear dari 2 titik koordinat tadi. Nah, kalau sudah diapain? Asumsi grafik. Ya, asumsi grafik. Kita buat asumsi grafik. Nah, kemudian kalau sudah asumsi grafik, kita gambar grafik ya. Kepotong ya kalau naruhnya di situ. Sebentar, kita taruhnya di bawah aja. Biar kelihatan ya, saya taruh situ aja. Saya taruh di sini. Asumsinya. Aja deh. Ketika X-nya 0 dan ketika Y-nya 0. Jangan lupa fungsinya dimasukkan dulu ya. Y 32 min 4X. Nah, ketika X-nya 0, berapakah Y-nya? 32. Ketika Y-nya 0, berapakah X-nya? 8. Pindah ruas ya, jadi positif 4X, 32 dibagi 4, 8. Nah, kalau sudah diapain? Dibikin grafik. Ya, gambarnya kita ambil dari sini coba. Supaya cepet, ambil dari yang tadi sudah dibuat ya. Sini cek.
Select objeknya mau. Oh ya. Oh, tapi dia jadinya dia nggak mau di-clicking, dia jadinya give group. Bisa di ungroup, ya udah kita cancel aja. Nggak bisa di ungroup. Jadi kita gambar biasa aja, maksudnya saya biar space-nya cukup dan nggak usah kemana-mana. Oke, ini daerahnya positif semua ya. Gambar grafiknya, ini sumbu apa ini? Y. Ini sumbu X. Terus sebentar. X. Masih. Ini X ya. Nah, tadi ketika X-nya 0, asumsi 0 di sini ya. Asumsinya 0 di sini. Y-nya adalah 32. Asumsi skala tepat. Kemudian ketika X-nya yang 0, ketika Y-nya yang 0, X-nya adalah 8. Kecilan. Nah, kemudian hubungkan mengejar online mah harus sabar ya. Nah, sudah ya. Sampai sini bisa ngikutin, paham kan? Ini ada Paham, Bu. Jadi setelah ketemu fungsi linearnya, kalian gambarkan, kalian buat asumsi grafiknya, lalu kalian gambar grafiknya. Dan jangan lupa setelah menggambar grafik, masukkan fungsinya tadi. Y sama dengan 32 min 4X. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Cukup dipahami ya? Bisa dipahami kan? Kalian bisa sambil bisa dipahami. Bisa sambil mencari ya. Nanti rekamannya nanti saya kirim. Tapi karena biasanya besar, jadi harus naik dulu ya, harus diupload dulu. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Nah, bagian kedua yaitu satu titik koordinat dengan slope. Ya.
Ini untuk yang bagian kedua. Nah, jadi untuk yang satu titik koordinat dengan slope ini, kalau misalkan kalian menemukan referensi slope-nya itu ada yang dinotasikan dengan M, ada yang dinotasikan dengan B, ya. Jadi kadang-kadang buku beda menotasikannya. Jadi untuk slope-nya ini, ya. Oke, kita lihat satu titik koordinat. Informasinya hanya ada satu titik koordinat 3,30 dan slope-nya sebesar 5. Carilah fungsi linearnya. Ya, kita beralih kembali ke board-nya. Sekarang tadi kan bagian ke satu ya, melalui 2 titik koordinat. Nah, sekarang bagian kedua melalui 1 titik koordinat. Melalui 1 titik koordinat plus atau gradien atau tingkat kemiringan. Itu yang kresek-kresek di nasi. Bisa dinotasikan. Jadi kalau nanti ketemu satu buku referensi yang notasinya adalah B atau ada lagi buku lain adalah M, itu maknanya sama aja ya. Nah, tadi dia hanya ada satu ya, 3,30 ya kan? Ada satu titik koordinat 3,30 dengan slope Itu di bangku. besar 5, ya kan? Apa namanya? Kalau dirasa perlu dimut ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata B ini kan informasinya untuk slope langsung diberikan ya, misalkan slope-nya adalah 5. Nah, bagaimana kalau ternyata B atau M ini tidak diketahui? Nah, misalkan misal kita belum ada informasi B, B-nya suruh dicari. Misalkan B-nya itu berapa sih? Ini berapa? Misalkan diketahui. Nah, cara mencari B-nya itu ada 2 ya yang dapat dilakukan. Yang pertama dengan membuat delta. Delta mana ya? Insert simbol dulu saya nih. Insert simbol, cari delta. Nah, untung ada nih, cepat. Delta Q per delta P. Delta. Jadi B itu bisa ditentukan dari B sama dengan delta Q per delta P. Nah, itu untuk mencari B. Atau kalau misalkan soalnya dalam berbentuk tabel, maka kita cari dulu bentuk deltanya kalau misalkan berbentuk tabel. Kadang-kadang ada soal-soal yang bentuknya seperti tabel ya. Jadi membutuhkan usaha dulu untuk mencari deltanya. Ketika misalkan dari ketahui deltanya, kita cari delta Q-nya dulu. Delta Q kita cari dengan Q2, karena delta itu artinya perubahan ya. Q2 dikurang Q1. Itu yang berisik itu tolong di mute dulu ya. Siapa tuh yang rame itu? Bisa di-mute di Ibu mungkin, Bu. Siapa ya itu? Saya harus cari dulu. Di Sumardi kalau nggak salah. Siapa? Namanya Udi, Bu. Di Sumardi, Bu. Bisa di-mute mungkin di situ. Harus saya cari dulu. Saya stop share dulu ya, nyarinya susah nih kalau nggak di stop share. Di Sumardi ya. Ini orangnya nggak ada nih kayaknya nih Udi Sumardi. Kayaknya lagi di jalan, Bu. Lagi di jalan. Ya deh, kita lanjut. Ya, lagi di luar mungkin. Tadi sampai mana ya tadi ya?
Nah, di sini ya tadi ya. Nah, ketika misalkan data key yang dicari, maka dicari dengan Q2 min Q1. Begitu juga dengan delta P, maka dicari dengan P2 min P1. Ini untuk yang delta P-nya ya. Kalian kalau sambil mencatat keburu nggak? Atau nanti dari rekaman aja ya kalau untuk ngejar catatannya. Nah, oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami nggak? Bisa. Nah, sekarang kalau yang tadi 2 titik koordinatnya min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1, maka untuk yang 1 titik koordinat kita pakai yang di atasnya aja, dikasih slope ya. Jadi Y min Y1, saya copy aja biar cepet ya. Y min Y1 tanpa underline sama dengan B dikali X min X1. Nah, lalu masukkan nilai dari X1 dan Y1-nya. Sama seperti tadi. Nah, Y1-nya berapa ini? Ini kan? Ini X1, ini Y1. Y1-nya berapa? 30. Ayo sambil berinteraksi. B-nya, kalau B-nya tadi sudah langsung diberikan ya. B-nya adalah 5. Kemudian X1-nya berapa? 3. Ya. Kalau sudah? 3. Jadi bagaimana nih? Y min 30. Ayo sama-sama aja. 30. Y min 30 sama dengan 5X. 5X. 5 dikali X ya. 5X min Min 15. 5X. Fungsi linear ya. Membentuk pola Y sama dengan A plus BX. Berarti Y-nya di depan ya. Jadi Y sama dengan 5X min 15. Kemudian siapa lagi yang pindah ruas? 30. Oh ya, ini 30 0 ya. Plus 30 karena dia di sini minus ya di ruas kita plus. Jadi plus 30. Nah, jadi berapa hasilnya? Y sama dengan 5X 5X plus 15. ya, plus 15. Punya utang 15 dibayar 30. Jadi positif ya. Plus 15. Nah, ini adalah fungsi linearnya. Sudah boleh diakui? Boleh, karena ini sudah membentuk pola fungsi linear. Nah, bagaimana kalau mau disamakan? Seperti tadi, boleh juga. Jadi Y sama dengan A plus BX, maka hasilnya adalah Y sama dengan 15 plus 5X. Ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu ngapain coba? Setelah itu langkah berikutnya apa? Kita buat asumsi grafik ya. Ini aja. Ambil dari sini biar lebih cepat mengolahnya. Kalau udah diambil nih suruh geser susah nih batu kan. Suruh geser susah. Punya nempel. Nah, ini asumsi grafiknya ya dari sama dengan 15 plus 5X. Nah, kalau bisa membayangkan silahkan dibayangkan, kalau tidak silahkan diurai ya. Ketika X-nya 0, berapakah Y-nya? Berapa ya? 15. X-nya 0? 15. Nah, ketika Y-nya 0, berapakah X? Nah, berarti positif 5X pindah ruas jadi minus ya. Jadi 15 dibagi min 5, berapa? Min 3. Min 3. Nah, kalau langkah selanjutnya ngapain? Grafik.
Ya, langkah selanjutnya adalah membuat asumsi grafik. Ada isinya ya? Nggak ada isinya. Iya, nggak ada isinya di dalamnya. Jadi dia nggak ada di dalam nih, jadi sesuatu yang terpisah. Sebentar ya, jadi satu-satu nih. Saya pakai select object. Dia nggak mau sih tadi. Sabar ya. Nah, sekarang sebentar. Nah, sekarang kita lihat. Ketika X-nya 0, Y-nya adalah 15. Nah, asumsi skala tepat ya. 15. Oh, belum kehapus. 15. Kemudian ketika Y-nya 0, X-nya adalah -3. Berarti daerah negatif ya. Nah, kita geser aja ke sini. Daerahnya negatif kan, ada di kuadran 2. Semuanya tetap sumbu X. Asumsinya 3, jangan jauh-jauh di sini. -3. Nah, kemudian hubungkan. Nah, inilah fungsinya ya. Ini grafik fungsi dari Y sama dengan 15 plus 5X. Oke, sampai sini bisa ngikutin, paham? Jangan lupa di sebelah grafiknya dituliskan fungsinya. Y sama dengan 15 plus 5X. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, kita kita cukupkan dulu untuk sesi 1 titik koordinat dan 2 titik koordinat plus slope. Nanti kita lanjutkan dengan lebih dari 2 titik koordinat. Berarti 3, 4, dan seterusnya. Berarti kan lebih dari 2 titik koordinat ya. Karena kita waktunya tinggal 5 menit, jadi kita sambung dengan yang lebih dari 2 titik koordinat menggunakan rumus regresi sederhana. Oke? Kita tutup dulu ya untuk yang sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di lift dulu ya. Nanti dilanjutkan lagi.